Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan Yesus untuk hari yang baru, kesempatan untuk kita hidup satu hari lagi dalam doa kita kepadanya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, satu hari lagi Tuhan berikan kepada kami, satu kesempatan lagi Tuhan berikan pada kami untuk kami hidup, untuk kami bernafas, untuk kami masih bisa bertemu dengan keluarga kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dan karena itu Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan kami, sepanjang hari ini kami mau datang lebih dulu kepadamu, kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu Tuhan hari ini boleh merema di dalam hati kami, menjadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan tema yang Bapak Gembala berikan, yaitu gerejaku adalah rumahku. Maka judul renungan hari ini adalah Church in Me atau gereja di dalamku. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 17-20. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah diberi dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, gereja bukan hanya gedung tempat kita beribadah saja. Gereja menurut pengertian Wikipedia adalah istilah eklesiologis yang digunakan oleh berbagai denominasi Kristen untuk menyifatkan badan persekutuan umat Kristen yang sejati atau lembaga yang diasaskan pada Yesus Kristus. Kata gereja sendiri berasal dari bahasa Yunani eklesia yang berarti perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akar kata gereja di sini tidak berhubungan dengan gedung tetapi dengan orang. Saat kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pengikutnya, saat itu juga kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Kita tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini walaupun kita masih hidup di dunia ini. Dunia ini bagi kita sudah tidak lagi menjadi rumah, karena rumah kita yang baru adalah sorga dan kesanalah nanti kita akan pulang. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 6 ayat 17 tadi, kita yang sudah menerima Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sudah mengikatkan diri kita menjadi satu roh dengan Roh Kristus. Kita sudah dibeli dengan lunas oleh darah yang mahal, darah Kristus. Kita dikuduskan dengan darah Kristus. Karena itu kita harus hidup kudus dan menjaga kekudusan kita terus-menerus selama kita masih berada di dunia ini. Sebagai gereja Tuhan, kita harus menjauhkan diri dari segala macam dosa, apapun itu. Ayat 18 mengatakan agar kita menjauhkan diri dari dosa percabulan, karena dosa itu membuat kita berdosa terhadap diri kita sendiri. Dosa percabulan itu bukan hanya percabulan yang kita ketahui secara umum. Sebagai gereja Kristus, kita juga harus menjauhi percabulan dengan hal-hal lain yang membuat kita menduakan Tuhan. Hal-hal yang kita sukai lebih daripada Tuhan. Hal-hal yang membuat kita menghabiskan lebih banyak waktu daripada kita menghabiskan waktu bersama Tuhan. Hal-hal yang membuat kita ingin melewatkan hari Sabat. Hal-hal yang memuaskan keinginan daging kita, itu semua termasuk percabulan bagi tubuh kita yang juga adalah gereja. Sebagai gereja Kristus, kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita. Ingatlah bahwa hidup kita ini adalah surat yang terbuka yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain. Jangan sampai melalui hidup kita nama Tuhan diremehkan oleh orang lain. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang hidupnya munafik dan mencari penghormatan bagi dirinya sendiri dan bukan kepada Allah. Sebagai gereja Kristus, terlebih di akhir zaman ini, mari kita lebih giat lagi melayani Tuhan. Kalau saat ini Anda masih sebagai jemaat, maka ayo, jangan jadi jemaat saja terus-menerus. Ambil kesempatan untuk melayani Tuhan juga. Sebagai gereja Kristus, kita harus mengalami perubahan yang radikal dalam hidup kita, terutama dalam kehidupan rohani kita. Memiliki semangat yang menyala-nyala untuk menjangkau jiwa-jiwa,
untuk dimenangkan bagi Tuhan, memiliki semangat yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, memiliki semangat yang menyala-nyala dalam menjaga hidup kita penuh dengan kekudusan. Sebagai gereja Tuhan, kita harus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktunya sudah tidak lama lagi. Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Juga 2 Petrus 3 ayat 11 mengatakan betapa suci dan salehnya kita harus hidup di akhir zaman ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan segera datang untuk yang kedua kalinya ke dunia ini. Tanda-tanda yang dikatakan Tuhan Yesus saat ia masih berada di dunia ini sudah digenapi satu persatu. Siap atau tidak, Tuhan Yesus akan segera datang. Sudah siapkah Anda dan saya? Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu diri kami, tubuh kami adalah gereja-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk menjaga kekudusan diri kami Tuhan. Karena kami adalah bait-Mu, tempat Roh-Mu yang kudus berdiam di dalam hidup kami. Kami mau hidup kudus Tuhan, seperti Engkau kudus adanya. Ajar kami Tuhan untuk hidup benar dari hari ke hari, hidup kudus dari hari ke hari, bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Kami tidak akan mampu Tuhan jika kami mengandalkan diri kami sendiri. Tapi Roh-Mu yang kudus itulah Tuhan yang akan memimpin kami, yang akan menegur kami jika kami salah, yang akan membimbing kami menuju jalan-Mu yang benar. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Bentuk kami, tegur kami, nasihati kami. Kami mau mendengar perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gereja bukanlah gedung, gereja adalah eklesia, orang-orang yang sudah dipisahkan oleh Allah dari dunia ini. Gereja adalah Anda dan saya. Gereja ada di dalam diri kita. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Raja kita, Tuhan Yesus Kristus, dengan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Maranatha, Tuhan Yesus pasti akan datang yang kedua kali. Amin. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.